Pakai ini, semua orang pasti bisa vakum lantai sampai bersih. Jadi vakum ini bisa menyedot kotoran basah ataupun kotoran kering ya, atau wet and dry vacuum. Jadi alat ini bisa ngepel lantai, habis itu bisa divakum juga. Jadi cairan-cairan di lantai pun bisa disedot sampai cukup kering. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoportal bareng gue Yansen Lim. Nah, kemarin kan habis lebaran nih ya guys. Biasanya kalau misalkan lebaran itu ART pada pulang kampung. Dan nggak sedikit cerita juga, banyak yang udah balik kampung nggak balik-balik lagi ke rumah kalian. Jadi pastinya ada beberapa orang yang masih nyari-nyari ART gitu, karena ART lamanya pergi entah kemana. Nah, buat kalian-kalian yang susah cari ART, tapi kalian masih sempet ngerjain sendiri untuk nyapu ngepel, kalian mendingan beli alat ini guys. Karena harganya juga cukup terjangkau ya, cuman di 3,5 jutaan doang. Ya, hitung-hitung bayar gaji ART juga lah ya. Nah, jadi hari ini kita bakal unboxing dan review dry and wet vacuum ya, atau vakum kering dan basah. Jadi bisa sedot debu, bisa ngepel juga, sedot air juga, pokoknya semua jenis kotoran bisa disedot. Telur, mie, tepung, kacang, apapun bisa disedot ke dalam ya. Asal kalian tega aja pakainya. Nah, vakum yang pengen gua review kali ini adalah merek Dreamy. Dreamy ini adalah salah satu brand yang menciptakan alat-alat kebersihan otomatis atau smart gitu ya. Dari robot vakum yang di lantai yang bentuknya bulat dan berbagai macam jenis juga, dari yang murah sampai yang mahal banget. Terus ada juga dry and wet vakumnya pun banyak banget jenisnya. Ini adalah jenis atau tipe yang termurahnya guys, H12 SAE. Sebenarnya gue udah pernah pakai vakum kayak begini, tapi dari brand lain ya. Itu tuh beberapa tahun yang lalu gue udah pernah beli. Itu harganya dulu tuh 5 juta sampai 6 jutaan guys. Ini cuman setengah harga lah ya. Tapi brand yang dulu gue pakai itu cuman pakai setahun doang, baterainya udah soak, udah harus diganti. Ganti baterainya tuh 1 juta lebih. Habis itu udah gue ganti baterainya, pakai cuman setahun lagi rusak lagi. Jadi habis itu gue udah nggak mau ganti. Dan sekarang gue belilah yang merek Dreamy. Gue pengen cobain apakah lebih awet atau enggak. Berhubung ini adalah seri vakum yang termurahnya dari Dreamy, pastinya fitur-fiturnya juga ada yang terbatas lah ya. Jadi ada fitur apa aja, sekalian kita bahas nanti ya. Sekarang kita unboxing dulu. Jadi gue pesennya pakai pengiriman instan dan paketnya dikirim kayak gini ya. Cukup lumayan tinggi juga dan lumayan berat guys. Nah, di atasnya ini ada dikasih free 2 botol sabun liquidnya yang masing-masing tuh berukuran 1 liter. Lumayan ya. Nah, lanjut kita buka boxnya. Jadi di atasnya tuh ada handle-nya untuk gampang dibawa-bawa. Dan memang aman juga sih, karena dusnya itu tuh ada beberapa lapisan sebelum kita bisa ngakses unitnya. Nah, jadi yang pertama itu ada gagang atau handle-nya. Besi. Plastik. Tombol. Ini juga ada tombol. Ini ada kunciannya. Ini bawahnya pin. Terus di sebelah sini ada box perlengkapannya yang di dalamnya ada sikat, manual book, kertas garansinya, adaptor dengan output 26 volt, 0,9 ampere, 23,4 watt. Terus ada attachment untuk naruh sikatnya sama filter. Dapat attachment lagi untuk naruh brush rollernya. Dapat bonus brush rollernya juga. Ini roller brushnya. Halus. Ini lubang ya, ada gigi-giginya. Ini kunciannya nih. Ada pernya dia, kayak gini tuh. Dan ini juga ada pernya nih. Terus kita juga dapat HEPA filter cadangan. Selanjutnya kita keluarin unitnya dulu nih. Nah, ini dia nih, warnanya hitam abu dan lumayan modern sih bentuknya. Next, coba kita lihat dapat apa lagi ya. Wah, ternyata dapat sabun lagi dari Dreamy-nya yang 500 ml. Dan ini dia dockingan chargernya. Nah, ini charging base-nya plastik. Ini plastiknya agak glossy di sini. Ini doff. Jadi ntar dia brush rollernya di sini. Ini ada pin charge-nya. Di sini untuk lubang adaptor dan ini kopong ya. Jadi ini kayak begini. Kita klik aja langsung dorong. Lalu untuk kakinya ini bisa dibuka. Udah ada rollernya di dalam. Kalau buka rollernya kita tinggal pencet di sini.
gampang ya. Jadi seharusnya ini yang ngeluarin air nih harusnya nih. Nih ya. Ini ada karetnya, ini harusnya ngeluarin air karena nanti pas ini dipasang begini. Nah, dia bakal masuk ke sini nih. Lubang ini itu dia bakal mengeluarkan airnya ke sini nih. Nah, ini ada nozzle-nya. Ntar airnya bakal lewat sini. Jadi untuk masangnya ya tinggal ditekan aja sih, kayak gini. Mudah. Copernya begini ke atas, pasangnya tinggal ditekan. Super gampang ya. Tapi sebelum pakai ini copotin dulu nih plastiknya. Ini copotin dulu. Tangki air kotornya tinggal dipencet. Ini ada HEPA filternya, tinggal ditarik dong. Terus ini bisa diangkat nih. Agak keras juga dia, ada karetnya. Ada karetnya, agak nyangkut. Nah, udah kebuka. Ini kalau mau buang sampahnya bisa langsung nih, air sama sampah. Ini untuk sikatnya, untuk bersihin ini. Di sikatnya juga ada yang buat potong rambut nyangkut. Ini ada lubang speaker, ini buat setting voice prompt-nya, bahasanya. Dia bisa untuk setting volume dan bahasanya. Tekan sekali. Tekan 2 kali. Nah, tadi itu tuh low suaranya, ini high, jadi kencang ya suara voice command-nya. Ini off, jadi nggak ada suaranya. Nah, ini on. Nah, jadi kalau mau dia slow aja pakai yang ini supaya dia nggak ngegas ya suaranya ya. Terus untuk ditekan dan tahan 3 detik. Nah, dia bisa pilih bahasanya. Spanyol, Arab, Thailand, nggak tahu. English ya, nggak ada Indonesia, jadi Inggris aja ya. Tekan dan tahan lagi 3 detik. Oke. Ini buat air bersihnya. Nah, bisa dicabut ya. Ini karet tabung air bersih. Ini ada filternya di sini. Ini airnya. Untuk rodanya nih karet, ini plastik, dan dia bisa ditekuk. Nah, ini ngangkat ya. Tuh, dia nggak bisa sampai lurus banget. Ini ada kaitannya nih. Jadi dia bakal klik. Nah, untuk charging base-nya, nah ini ada kompartemennya, ditaruh di sini. Ini taruh di sini. Nah, ini ada karetnya juga nih. Nggak gampang geser. Nah, untuk ngisi airnya kita bisa pakai sabun dari dia ya. Ini sabun dari dia. Ini tuh ada 500 ml, tapi untuk pemakaiannya ini tutupnya juga sebagai takaran ya. Ini tuh kita cuma butuh 10 ml guys. Nah, 10 ml itu tuh cuman segini. Ntar dicampur sama air satu ini ya. Satu tabung ini full nih. Ini full semua, hanya pakai 10 ml cairan pembersih. Nah, ini udah gue isi air ya. Segini nih. Lumayan penuh. Sekarang kita mau isi sabunnya ya. 10 ml aja. Ini sabunnya wangi juga, wangi kayak sabun cuci tangan sih sebenarnya. Teksturnya cair dan bening. Nah, ini tuangnya kita agak miringin aja kayak gini, tuang ya. Nah, ini hati-hati ya kalau misalkan kalian mau ngocok, di sini tuh ada lubangnya guys. Nih, ini ada lubang. Jadi kalau kalian begini dia bakal tumpah air ya. Jadi giniin aja.
Sebelum dipakai ini gue charge dulu sebentar ya. Jadi pas lagi ngecas itu tuh ada indikator listriknya yang warna hijau ini berkedip. Dari 83% ke 100% itu butuh waktu kurang lebih setengah jam guys. Dan kalau udah 100%, indikator listriknya yang warna hijau itu udah nggak berkedip lagi. Nah ini dia kotoran-kotorannya ya. Kotoran-kotoran dari rambut, debu-debu ini yang ada di belakang sofa. Ini biasa tuh emang agak-agak ngeselin gitu ya, susah dibersihin. Sebenarnya gampang bersihnya, cuman bikin malas aja. Ini bakalan kita sedot semuanya guys. Sampai ke pojok-pojokan situ juga ada kotoran. Kita lihat apakah dia bisa sedot sampai ke pojok-pojokannya ya. Oke, ini udah gue taruh kamera juga supaya bisa dapat POV-nya guys. Jadi untuk nyalainnya tuh gampang banget guys. Pertama, kalian tinggal tekan tombol yang ini nih, tekan tombol yang ini. Nah, dia bakal masuk ke auto mode. Sekarang kita tinggal injek ini dan kita tarik ke belakang. Dia bakal jalan sendiri. Dan ini nggak berisik ya guys. Nah, kalau dia deteksi kotorannya semakin kotor, dia bakal langsung jadi merah. Terus ini kalau kita mau stopin, ini kita bisa injek lagi ya. Nah, kayak gini. Dia bakal stop. Nyedot dulu supaya airnya masuk dan dia berhenti. Untuk yang pojokan kita pakai yang sebelah kanannya, karena yang sebelah kanannya itu tuh mentok ya. Dia berasnya masih ada sampai samping. Ini ada plastiknya, jadi nggak bisa. Kita bakal coba untuk yang pojokan ya. Oke, di sini gue udah siapin kotorannya ya. Ini ada muesli, ini kayak sereal atau biji-biji gitu. Ini ada air biasa, kecap manis, sama saus. Kita coba ke yang ini dulu ya. By the way guys, ini kalau kalian tekan tombol yang ini adalah untuk merubah modenya ya. Ini kan modenya mode auto nih sekarang nih. Mode auto. Ini turbo, mode turbo. Ini suction mode. Suction mode itu untuk nyedot air. Tapi kalau misalkan kalian malas ganti-ganti, pilih yang auto aja, dia udah bisa otomatis sih. Kita coba ya. Dia bakalan otomatis jadi merah. Kita coba ya. Apakah kering? Basah sedikit sebenarnya, tapi untuk di tisu sih sebenarnya kering ya. Nggak terlalu kering banget, tapi oke lah. Ini kena angin-angin doang, bentar kering. Sekarang kita coba yang kecap dan saus. Satu kali jalan. Belum bersih, tarik lagi. Oke, habis maju mundur langsung bersih ya. Satu kali jalan. Tarik lagi. Oke. Sekarang kita coba ke air ya. Sekarang kita taruh dulu ya ke charging base-nya buat self cleaning. Nah, untuk self cleaning kalian tekan yang atas ini ya guys. Kalian tekan dan dia bakal otomatis untuk ngebersihin brushnya. Brushnya ini masih kotor. Sekarang kita bakal coba self cleaning. Nah, kalau lagi cleaning terus dia tiba-tiba mati sendiri, itu dia biasanya ada indikatornya. Kalau indikator ini berarti tangki air kotornya ini udah full nih. Nih udah sampai batas ini ya.
Ini dia udah nggak bisa nge-cleaning lagi, jadi harus dibuang dulu baru kalian self cleaning lagi nih. Kalau air bersihnya habis, dia juga kayak begini ya indikatornya ya. Cuma dia bilang please fill cleaning water tank. Ya, dia udah selesai cleaning dan sebenarnya nggak bersih-bersih amat ya. Ini untuk noda-noda kecap atau saus itu yang memang susah bersih. Dan apakah kering? Sebenarnya harusnya nggak kering. Nah, nggak kering ya, karena memang ini harus dijemur. Ini nggak ada hot airnya. Kalau mau hot air itu tipe yang H12 Pro. Jadi ini harus tetap kalian jemur, kalau nggak bakal bau guys. Dan ininya harus dibersihin juga ya. Ini tuh jadi kotor nih. Ini gue udah sikat pakai sabun aja. Ini sebenarnya masih ada bercak-bercak sausnya ya. Emang susah untuk bersihin noda-noda saus. Nah, jadi kalau misalkan udah selesai self cleaning, yang harus kalian bersihin itu ini dulu ya. Ini dibuka. Nah, ini kalau misalkan udah kotor, kalian bersihin ya ininya, HEPA filternya. Ini kalau udah diangkat nih filternya, di sini tuh masih banyak rambut menempel guys. Jadi harus kalian bersihin juga ya. Terus ini kalian angkat. Nah, ini pastinya kalian cuci nih. Ini kotor nih. Airnya dibuang, rambut-rambut dibuang. Ini juga dibersihin ya. Habis itu di sini juga nih. Nah, di sini juga kotor, guys. Ini bisa disikat pakai sikat yang bulat itu atau kalian pakai tisu juga boleh. Terus ini juga nih. Nah, tutupnya ini. Ini kalian pencet di sini, klek. Kalian angkat. Nah, di sini juga kotor nih biasanya nih ya. Ini juga kalian bersihin, siram pakai air. Terus ini kalian pencet di sini, tarik. Ini dijemur pastinya. Dan ini juga dibersihin nih. Nah, di sini biasanya kotor juga nih. Sini-sininya biasa kotor juga. Pastinya walaupun dia udah kecolok listrik, kalau nggak ada sininya dia nggak ada konsumsi listriknya ya. Masih 0 watt. Sekarang kita coba taruh 24 watt pas ngecas. Nah, pas udah 90% dia meningkat ya dayanya, jadi 26,2 watt. Nah, kalau udah 100%, ikon petir warna hijaunya itu udah nggak berkedip dan udah ditungguin lama, nanti dia bisa mati sendiri displaynya. Nah, kalau displaynya udah mati begini, walaupun kondisinya masih tercolok, dia langsung otomatis 0 watt lagi ya. Ini udah nggak mengkonsumsi daya guys, pas si ininya udah nggak ngecas. Kalau kalian pengen copot gagangnya ini kalian bisa tusuk pakai obeng, nanti ini baru ditarik ya. Oke, jadi itu dia vakum dari Dreamy H12 SAE. Menurut gua, bagi kalian nih ya yang masih suka ngerjain sendiri untuk kegiatan nyapu dan ngepel di rumah, atau misalkan kalian pakai ART pun bisa kok, ini gampang banget pakainya. Gue saranin kalian bisa beli ini, karena harganya juga cukup terjangkau guys. Waktu itu sih pas brand lain gue pakai sampai setahun, habis itu baru rusak. Ya kalau misalkan ini juga tahannya cuma setahun baterainya, 3,5 juta untuk setahun ya oke lah ya. Lagi pula listriknya juga nggak gede-gede amat guys. Sabunnya juga nggak terlalu boros. Hal positif dari Dreamy H12 SAE ini adalah gue suka banget karena di harganya yang cukup murah itu tuh kualitasnya udah bagus ya sebanding sama yang dulu gue beli yang harga 5 juta 6 jutaan. Jadi dia sekali ngepel bisa cukup kering, paling cuma kena angin-anginan semenit atau kurang dari semenit juga udah kering banget itu lantainya. Terus lantai keramik nih atau granit yang udah dipel pakai alat ini, gue ngerasa tuh pas kita injek lebih kesat gitu guys dibanding kita ngepel manual. Nggak tahu kenapa, pokoknya habis dipel pakai ini, kalian cobain aja ntar pasti lantai kalian jadinya keset banget, kayak bersih banget gitu guys. Terus kelebihan lainnya dia udah ada side cleaning ya, walaupun cuma sebelah, jadi dia ada satu sisi yang bisa ngebersihin sampai lumayan pojok banget ya. Kalau misalkan yang harganya lebih mahal lagi tuh double side cleaning, jadi kiri kanan bisa sampai mentok dinding ya. Kalau ini cuma satu sisi doang karena sisi lainnya itu ada mesinnya. Kalau misalkan di brand lain yang harga segini, kadang-kadang ada yang belum ada side cleaningnya. Jadi di kiri kanan itu ada mesinnya, jadi kalian nggak bisa sedot sampai mepet banget. Kelebihan lainnya mudah dipakai ya, gampang banget. Gue yakin ini misalkan kalian beli, hadiahin untuk contohnya orang tua kalian atau siapa kalian yang nggak begitu melek teknologi pun pasti bisa pakai. Karena ini easy banget, bener-bener gampang banget guys. Terus hal positifnya lagi, dia bisa self-cleaning rollernya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyuci ya. Walaupun memang nggak bersih-bersih amat, tapi setidaknya cukup bersih lah. Jadi habis kalian cuci itu ya kalian tinggal jemur aja.
Terus kelebihan lainnya, Dream ini nggak pelit ya, karena di pembelian aja kita dibonusin 2 sabun yang gede dan 1 botol sabun yang lebih kecil. Jadi kita dapat 3 botol sabun. Gue rasa 3 bulan sampai 5 bulan cukup lah sabun begitu. Soalnya pemakaiannya juga nggak banyak ya, cuma 1 tutup doang. Oke, untuk hal negatif atau kekurangannya, yang pertama itu gua nggak tahu ini service centernya banyak atau nggak, karena gua udah sempet ngecek di webnya. Pas gua ngeklik service centernya, webnya malah kayak error gitu, balik lagi, tapi tidak memunculkan tempat service centernya di mana. Mungkin kalau misalkan kalian mau tahu service centernya, kalian harus hubungin via WhatsApp kali ya. Kekurangan kedua, dia itu belum bisa rebahan sampai lurus banget ya, sampai 180 derajat itu belum bisa. Jadi kalau misalkan kalian pengen bersihin kolong-kolong kasur, itu cukup lumayan terbatas. Kekurangan lainnya, dia belum ada tangle cut ya. Tangle cut itu adalah teknologi vakum yang kalian boleh nyedot rambut. Jadi misalkan rambut banyak banget, kalian masih bisa sedot karena dia bisa langsung otomatis memotong rambut itu langsung jadi kecil-kecil. Tapi ya siapa juga yang tega pakai vakum ini buat nyedot rambut yang banyak ya kan. Kalau misalkan rambut-rambut yang di lantai gara-gara kalian rontok itu sih nggak jadi masalah. Mau rambut cewek yang panjang pun gue udah coba sedot-sedot kayak bersih-bersihin kamar. Walaupun ada rambut panjang ya nggak jadi masalah sih. Terus kekurangan lainnya, walaupun dia bisa self cleaning, ya itu rollernya nggak kering-kering banget ya. Jadi tetap harus kalian jemur. Kalau kalian nggak jemur itu nanti rollernya bau. Pas kalian mau ngepel malah lantai kalian jadi bau. Jadi minimal memang kalian harus ada 2 roller. Memang kan udah dibonusin juga 1 dari dia ya. Atau mungkin kalian harus sediain rollernya sampai 3 atau 4 biji di musim hujan. Takutnya nggak cukup kalian tuker-tuker rollernya misalkan lagi di musim hujan dan nggak kering. Ya, tapi beberapa kekurangan yang tadi gue sebutin, dari yang nggak bisa 180 derajat rebahan, nggak ada tangle cut, dan nggak bisa keringin rollernya sampai kering sempurna, itu ya karena ini adalah versi murahnya. Kalau kalian beli yang versi mahalnya, itu tuh semua ada. Memang ada tipe mahalnya yang bisa ngeringin rollernya sampai 100% ya, karena dia ada pakai udara panas, bahkan dia bisa ngepel atau nyuci juga pakai air panas sampai 90 derajat kalau gua nggak salah ya. Tapi menurut gua kalau misalkan memang kalian cuman pakai di apartemen atau di rumah-rumah yang nggak terlalu gede, ya yang kayak begini pun udah sangat teramat cukup sih. Jadi kalian nggak usah beli yang mahal. Kecuali kalau memang kalian ada budget yang berlebih, itu ya nggak apa-apa. Kalian mau beli yang robot juga boleh aja itu. Soalnya Dreamy punya robotnya juga udah lebih canggih. Buat kalian yang tertarik pengen beli vakum ini, kalian bisa juga klik link di deskripsi video ya. Udah gua taruh linknya supaya kalian bisa langsung ke tokonya yang harganya murah dan ori. Kalau kalian mau nanya-nanya apa, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, kalian juga bisa bantu like dan subscribe ke channel ini ya guys, sama share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, akhir kata gue Jansen Lim pamit undur diri dulu guys. Sampai jumpa di video-video review lainnya. Bye-bye.